مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuqna kamalal ikhlas wal yaqin wa ahsin ahlaqana bi ma'rifatil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya war rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama yang saya hormati Ketua DKM Mushola Nurul Hidayah atau yang mewakili itu Ustadz Sandut beserta Bapak Putut Asyamsi, dan juga yang saya hormati Ketua Majelis Dzikir Nurul Huda Akhirul Kiram Bapak Ustadz Muhammad Saman beserta segenap jajaran pengurus Majelis Dzikir Nurul Huda. Yang saya hormati Ustadz Nasri, Ustadz Marsan, Akhirul Kiram Ustadz Husain, Ustadz Subhan, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RW 03, Bapak RW Joni, Bapak RT Sugdi, orang tua kami Bapak Rahmat, Sujat Mika, dan para jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, dan mohon maaf saya tidak menyebutkannya satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada suasana atau pada cuaca yang hujan, kita bisa hadir ke majelis ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan berharap kepada Allah tetesan hujan yang tadi membasahi baju kita, kepala kita, kain kita, mudah-mudahan juga nanti di yaumil qiyamah menjadi saksi bahwa kita pernah berhujan-hujanan untuk datang mengikuti thalabul ilmi dan zikir bersama. Amin ya rabbal alamin. Beberapa tempat orang itu kalau hujan malah justru mendatangi hujan, bukan kabur atau bukan lari dari hujan, karena menganggap hujan itu rahmat. Bukan para rahmat, ini bukan maksudnya hujan itu rahmat. Jadi kalau kita dapat hujan, ya kalau takut sakit ya sedikit harus badan itu kena hujan, supaya rahmat Allahnya dapat kepada kita. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat rahimakumullah. Melanjutkan kembali bahasan kita masih di tentang pembacaan zikir maulid yang minggu lalu, 2 minggu ke belakang sudah kita bahas, baru 6 bait. Sekarang malam hari ini kita lanjutkan. Kemarin baru sampai pada bacaan ya Rabbi waghfir likulli mujnim, ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi waghfir likulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala
بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Bacaan yang kemarin kita sudah baca mendoakan orang-orang yang banyak berdosa. Ya Rabbi waghfir li kulli mujnib. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua orang yang pernah berbuat dosa. Jadi kita mendoakan tuh orang yang berbuat dosa pun mohon ampun. Ya Rabbi la taqta' rajana, janganlah engkau putuskan harapan kami. Ya Rabbi ya sami du'ana, ya Rabbi balighna nazuru. Wahai Tuhan kami, ya Rabbi ya sami, sami'un maknanya mendengar. Artinya wahai Tuhan kami, zat yang maha mendengar. Sami' du'ana, dengarkan doa-doa kami, dengarkan pinta-pinta kami. Kemarin kita udah banyak, tadi udah dibaca juga mau bisa. Jadi kita berharap kepada Allah tuh dalam pembacaan zikir maulid, sampai kita yang pengarang kitab Adibai ini, ya Rabbi ya sami doana, ya Allah dengarkan doa-doa kami yang sedang kami panjatkan. Sami, kalau bacaan sami'a sering kita dengar di mana? Sholat, di bagian mana? Ruku. Bangun dari ruku kita mengucap sami'a Allah, sami'a maha mendengar Allah, hamidahu orang yang sedang memujinya. Jadi kalau kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sebisa mungkin harus bagus bacaannya karena sedang didengarkan oleh Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali saja cukup. Kalau terawih gimana terawih? Sekali cukup. Kalau sendiri 11 boleh. Kayak Pak Rusli kalau sendiri baca 11, 21 boleh. Kalau sendiri. Tapi kalau terawih jangan dibaca 11. Ntar pas kita bangun sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum, nanti kita lihat kosong aja. Jadi yang itu aja, menyesuaikan saja. Ya Rabbi balighna nazuru, ya Allah ya Tuhan kami, balik, sampaikanlah. Mana balik teh sampai. Sampaikanlah kami nazuru untuk bisa menziarahi makam Rasulullah. Maksudnya kita berharap kepada Allah ini mudah-mudahan bisa diberangkatkan haji atau umroh supaya bisa ziarah ke makam Rasulullah. Makanya di sini ya Rabbi balighna nazuru, ya Allah sampaikanlah saya ke makam Rasulullah. Mana najuruh mah ziarah, jaroha, ziarah. Apa ziarah? Kalau sekarang kita mungkin ziarahnya masih ke makom-makom atau makam-makam aulia, makam orang tua. Di ziarah itu ke makam aulia terlebih dahulu harus kita awali ziarah ke makam orang tua. Jangan rutin ziarah ke makam wali, makam orang tua kita sendiri nggak diziarahin, terbalik. Itu terbalik kalau begitu. Sebisa mungkin makam orang tua dirutinkan. Kalau tidak sempat setiap hari Jumat, Jumat pagi atau Kamis sore. Ziarahnya Jumat pagi atau Kamis sore. Pun tidak sempat pada Jumat ziarah, bagus masih. Yang penting jangan sampai asar Jumat, karena sudah terhitung hari Sabtu. Ziarahnya pada Jumat lah maksimal. Sekali lagi mengingatkan tuh, kalau kita ziarah kemana-mana, kita tukang ziarah ini. Tukang ziarah apa ahli ziarah ini? Yang bagus mah ahli ziarah. Jadi orang tuh kalau udah ahli ziarah benar-benar memaknai tujuan ziarah. Kalau tukang ziarah mah beda, berangkat ke tempat ziarah, belanja, beli baju gitu. Tukang ziarah itu namanya. Kalau ahli ziarah, ketika dia ziarah betul-betul apa yang dia ziarahi itu apa dilaksanakan pembacaan doa di situ, kemudian mengambil makna dari hikmah ziarah.
Rasulullah menyampaikan tentang ziarah itu dalam satu hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Kata Rasulullah, semula aku melarang kalian semua ziarah kubur. Tapi kemudian dilanjutkan hadis itu, fajuruha, maka sekarang ziarahlah kamu. Apa tujuan Rasulullah menyuruh kita ziarah, memerintah kita ziarah? Fa innahu tujahidud dunya, supaya kamu juhud sama dunia. Jadi mana ziarah, tujuan ziarah pertama mendoakan, kedua supaya kita ingat dunia yang kita cari mati-matian, habis-habisan, peras keringat, banting tulang, keringat diperas, tulang dibanting, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Wah, itu luar biasa. Itu akan kita tinggalkan, makanya tujah hidup dunia. Kamu harus juhud sama dunia. Dunia cari silakan, jangan meninggalkan ibadah. Jangan ada yang nyangkut di hati. Ingat tuh, kalau malam Sabtu sering saya sampaikan nih kepada bapak-bapak. Jadi dunia yang kita punya jangan ada yang nyangkut di hati, jangan terlalu lengket, melekat di hati. Kalau sudah melekat di hati, melepasnya susah. Contoh gampangnya, kalau kita punya kendaraan, contoh gampang nih, kalau dia masih melekat berarti itu kepikiran terus. Kalau kita punya kendaraan, mobil atau motor, ada yang tergores atau motor bempernya pecah karena nabrak sesuatu gitu. Kemudian kepikiran terus sama kita tuh, kebawa kepikiran sampai mau tidur saja masih mikirin itu namanya lengket. Lengket di hati itu. Mobil tergores sampai kita mau tidur mikirin, ya Allah, ini berapa duit? Wah, terus dipikirin, berapa duit saya harus servis, berapa duit saya harus merapikan lagi. Kalau itu kebawa atau terbawa sampai mau tidur atau terbawa mimpi bahkan, waduh itu lengketnya di hati luar biasa. Pokoknya urusan dunia mah punya prinsip, dunia itu hanya ada di tangan, bisa gampang dilepas gitu aja. Jangan sampai ada di hati. Punya dunia seperti itu, ada di tangan saja dunia. Lepas, tangkap, lepas, tangkap. Jangan nyangkut di hati. Karena kalau sudah nyangkut di hati, sama seperti kita HP ini kita lem pakai apa namanya? Tempelkan sesuatu dengan lem power glue. Kalau sudah nempel power glue di sini, waduh, susah nyambutnya. Tangan bapak aja bapak gini, pakai kasih power glue di sini, dilepas nggak bisa nih pak. Mau lebih baik dia mengalah kulit daripada terkelupas. Itu lengketnya sampai sebegitunya dunia. Hati-hati. Fa innahu tujahidu dunya wa tujadilul akhirah. Makna ziarah adalah supaya kita ingat akhirat. Ingat akhiratnya apa? Ya Allah, sekarang saya menziarahi dia mah orang wali, masya Allah banyak yang ziarahin. Nanti satu saat kalau ketika saya mati, apakah banyak yang ziarahin? Atau minimal keluarga saya, anak saya, apakah saya diziarahin? Supaya kita ingat akhirat. Kalau wali-wali mah para kekasih Allah sebenarnya nggak perlu doa kita, nggak perlu pak. Rasulullah ngapain kita bacain sholawat? Orang beliau mau udah ahli surga. Kenapa kita sampai Allah memerintahkan kita baca sholawat kepada Rasulullah? Kenapa kita harus mendoakan aulia-aulia? Hakikatnya kalau kita mendoakan beliau mah sudah kecukupan. Keberkahannya itu nanti mengalir kepada kita juga. Mohon maaf ya, kalau kita punya gelas ini kita isi air terus pelan-pelan, itu tumpahan pertamanya air ini kalau sudah penuh pasti ke tangan kita, nggak akan ke tangan orang lain dulu, pasti ke tangan kita dulu. Itu makanya doakan. Intinya tadi orang tua jangan sampai dilupakan. Kalau kita mau berangkat ziarah, kemana-mana ke daerah-daerah luar, yang penting orang tua kita ziarahi dulu. Dan ini alhamdulillahnya sudah dipraktekkan oleh kita. Karena kalau saya mau ziarah ke Madura, pasti jamaah lapor ke saya, Ustaz saya sudah ziarah ke sana. Saya bilang, alhamdulillah. Memang minimal saya harus tahu. Kalau saya belum tahu dia ziarah, minimal saya tolong berangkat ziarah dulu ke orang tua. Insya Allah kalau kita sering doa gini, satu saat nanti balik nana juruh, kita akan disampaikan ke makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak haji ya umroh dah gitu. Ya cuman harus ada duitnya. Ya
pengen umroh mah cuma duitnya enggak ya, nggak bisa juga. Nabung dah dikit-dikit lah. Di sini kan ada Mas Mami, apa tuh namanya? Apa namanya travelnya? Arobah Travel, bukan promosi, bukan ini mah Arobah Travel, Mas Mami deh punya. Jadi kalau mau ziarah mau nanti, saya udah mau rencana nabung Mas Mami nih, Ustaz Saman udah mau rencanain itu, Insya Allah mudah-mudahan. Tapi saya haji dulu tahun besok Insya Allah. Bahasan berikutnya, bacaan yang berikutnya yang nomor 7, ya Rabbi tagishana binuri, ya Rabbi hifdhanak wa amanak, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi tagishana, ya Allah tagishana, berikanlah kepada kami dengan pertolongan Nabi Muhammad binuri, wasilah cahayanya, dengan cahaya Rasulullah. Ada satu keterangan begini, kalau kita lagi maulid tadi itu seperti tadi kita lagi asrokol lagi, ya Nabi salam, itu satu keterangan menyebutkan kita hormat kepada lahiran Nabi karena kita harus berdiri. Yang kedua, di dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah tuh hadir, itu cahayanya Rasulullah hadir nih ke kita nih. Sampai ada yang tanya begini, Ustadz, itu kalau di sini maulid, di sana di Mujahidin maulid, terus di Jihadul Akbar maulid, lah Rasulullah kebingungan dong, dia harus mau datang kemana Rasulullah nih? Nah di sini maulid, di sana maulid. Akhirnya dikasih umpama sama guru tuh, Rasulullah tuh anta syamsun, anta badrun. Ya Nabi itu adalah seperti cahayanya matahari, seperti cahayanya rembulan. Contoh gampang, Pak Rusli habis nyuci jemur pakaian di rumahnya. Pak Budi di Kebun Duren habis nyuci jemur pakaian di rumahnya juga. Mas Mami sama, habis nyuci jemur pakaian di rumah. Apa mataharinya pinjem-pinjeman kita? Kali saya pakai dulu ya matahari di sana ya. Saya pakai dulu ya matahari di sana. Enggak, makanya disebut Rasulullah anta syamsun, anta badrun. Rasulullah tuh cahayanya seperti cahaya matahari. Jadi ketika dia sudah bersinar, di mana tempat yang menyebut nama Rasulullah, menyebut sholawat, itu akan tersinari. Makanya di sini disebut taksyana binuri. Ya Allah, sinarilah kami dengan cahayanya Rasulullah. Ya Rabbi hifdzonak wa amanak, ya Allah hifdzonak, kami mengharap pemeliharaan darimu, wa amanak, dan kami memohon keamanan darimu. Hifdzo itu hafiz, maknanya hafidze yang terpelihara. Hifdzonak, ya Allah kami mohon pemeliharaan darimu, wa amanak, dan kami mohon keamanan darimu. Jadi mohon pemeliharaan, ini intinya doa semua Pak. Makanya kalau kita bacanya nggak ngerti, teman-teman kita orang sebelah katanya maulid bid'ah, udah pasti dibidah-bidahin kita. Padahal intinya doa. Ada bacaan Qur'annya, inna fatahna laka fatham mubina, itu bacaan Qur'an. Nah, karena dia emang nggak ngerti kali, begitu maksudnya dibaca apaan, jadi kayak sahir kan, kayak sahir. Oh bid'ah itu bid'ah. Padahal kalau kita artiin begini, seperti begini, itu doa semua. Itu doa. Jadi mohon hifdzonak, mohon pemeliharaan, hafijun, pemeliharaan dari Allah, wa amanah, dan mohon keamanan. Kembali tadi ke ziarah, sunnah kalau mau berangkat ziarah sedekah dulu sedikit. Kalau orang tua masih hidup, sedekah sama orang tua. Kenapa? Kalau kita ziarah, apalagi ziarah yang jauh-jauh, apa namanya, as-sodaqatu tanfa'ul bala, kayak gitu. Sedekah itu mencegah daripada bala atau musibah. Makanya kalau di lampu merah ada orang minta-minta, bagi aja kalau ada uangnya. 1.000, gope, 2.000. Kalau kayak kakek Mahmud kan kalau ngaki 10, kalau ngasih 10.000 gitu. Kakek Mahmud tuh kalau lepas di lampu merah, dia mah nggak peduli. Kalau kakek Mahmud mah ada orang yang rambutnya gondrong, betatoan, pas dia minta-minta dikasih terus gitu. Kalau kita kan kadang-kadang milih-milih, dia mau bertatoan nih, pasti ntar dipakai mabuk nih gitu. Tapi kalau orang yang ukhuwah basyariahnya sudah muncul, nggak berpikir begitu, saya sedekah buat dia makan. Tapi akhirnya kan bukan dipakai makan. Lah enggak sih, itu orang mau ngasih dia makan. Gitu.
Ada orang nyanyi di panggung gitu, niat sedekah boleh nggak ya? Niatin aja sedekah, emang kenapa? Niatin sedekah, dia lagi nyari duit buat anak-anak, bagi duit buat sedekah gitu. Tapi jangan digini-giniin, cuma kayak orang nyawer gitu, ya bukan sedekah. Niatin sedekah, karena dia juga Pak, mohon maaf itu, apalagi musim pandemi kemarin, orang-orang model begitu nyari duit susah. Sampai ngumpet-ngumpet, masang panggung, masang tenda, karena takut di ada satgas covid akhirnya ngumpet. Padahal dia nyari duit buat menafkahi keluarganya. Memang caranya dia mencari uang seperti itu. Tapi jangan terus saya nyawer ke sana, jangan juga, jangan begitu. Ini mah pas kalau ada kesempatan orang-orang yang seperti dorong gerobak itu yang dimaksud tuh. Tadi pakai musik tuh ke dorong gerobak. Kadang-kadang orangnya ada berempat, berlima. Kalau kita kasih 2.000 dibagi 5 berapa? 2.000. Iya. Kan dia banyak dari yang lain Ustaz. Jangan mikirin dari yang lain, dari kita. Gitu aja. Supaya enteng, ringan sedekah. Ya Rabbi waskinna jinanak, Ya Rabbi anjirna min azabik, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waskinna, Ya Allah berikanlah kami tempat, sakana tempat. Jinanat, makna jinanat kalau Ustaz Nasri mau sering baca doa apa tuh kalau doa orang meninggal, Allahumma ij'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Cuma di sini tambahin kak, karena kapnya ini kembali kepada Allah. Ya Allah berikanlah kami tempat daripada taman-taman sorgamu ya Allah, gitu ya kita dimaksud bacaan ini begitu. Ya Allah berikanlah kami tempat taman-taman sorgamu. Ya Rabbi ajirna min azabik, ya Allah selamatkanlah kami dari siksa neraka, daripada siksamu. Kalau habis maghrib atau habis subuh, ba'da subuh kan kita baca tuh Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma ajirna minan nar. Ini ajir, jangan Allahumma ajirna, bacanya benar-benar itu. Kalau habis subuh, kalau habis ba'da subuh bacanya kan la ilaha illallah la syarikalah kan 10 kali. Itu baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, walaupun cepat tapi jelas. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni 7 kali bacanya kalau pada subuh. Jangan dibaca Allahumma ajirnar, Allahumma ajirnar gitu. Kalau mau ajirnar gitu, jarang jelas bacanya. Jadi bacaan itu Allah ya Rabbi ajirna, ya Allah hindarkanlah kami, selamatkanlah kami minan nar, amin azabik, daripada azabmu. Tapi ini tinggal satu lagi. Ya Rabbi warzuqna syahadah, Ya Rabbi hidna bisa'adah, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, warzuqna, rezekikan, berikan kepada kami syahadah, supaya mati dalam keadaan syahid. Syahid perang sekarang nggak ada, karena syahid perang itu Rasulullah zamannya, atau zaman sahabat-sahabat yang membela agama. Kalau sekarang syahidnya apa? Menuntut ilmu, mencari nafkah, mendidik anak, itu juga termasuk syahid. Yang lebih berat itu menuntut ilmu, lebih berat. Kalau menuntut ilmu, karena penyakit orang bodoh itu satu, Pak. Orang bodoh penyakitnya cuma satu, katanya malas. Udah mah bodoh, tambah penyakit malas, ya udah nggak pinter-pinter. Orang bodoh tuh, kalau orang alim penyakitnya apa? Orang alim ujub. Jangan dikira orang alim nggak punya penyakit hati. Kalau orang bodoh penyakitnya malas. Orang alim ilmunya banyak, penguasaan bahasanya bagus-bagus, dia timbul penyakitnya apa? Ujub.
merasa dia lebih tinggi, lebih bisa, lebih pintar dari orang lain. Jangan dikira kalau orang alim itu nggak punya penyakit. Kalau dia nggak belajar ilmu hati, wah kebawa terus. Kalau orang kaya penyakitnya sombong. Kalau orang miskin, orang miskin ada penyakitnya juga. Tulul amal, panjang angan, panjang angan. Kita semua punya berpenyakit kita kalau kita nggak teliti satu-satu. Ingat saja, kita ingatkan saja. Orang bodoh penyakitnya malas. Makanya untuk menghilangkan kebodohan itu, hilangkan kemalasan. Ini alhamdulillah walaupun hujan-hujan ini kan masya Allah giatnya, semangatnya. Dua lagi tanggung, saya cepetin. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi waqfi kulla mu'dhi. Ya Allah waslih maknanya islah, baguskanlah atau perbaikilah. Islah itu apa? Kita islah yuk sama bagian sama islah itu maknanya memperbaiki hubungan. Kalau makna di sini ya Rabbi waslih, ya Allah baguskanlah semua orang kulla muslih yang telah berbuat kebaikan. Orang udah berbuat baik saja masih kita doakan. Tadi orang berbuat dosa juga masih kita doakan. Ya Rabbi waqfi kulla mu'dhi, ya Allah segahlah semua daripada orang yang menyakiti kami. Di dalam bacaan doa ini supaya kita terhindar. Kan orang Pak beda-beda, Bapak Ibu, orang tuh beda-beda pendapatnya atau pola pikirnya. Jangan berharap semua orang itu suka sama kita. Ya jangan berharap semua orang itu suka sama kita. Suka dengan ketampanan, suka dengan kepintaran, suka dengan kelihayan kita, keterampilan kita, belum tentu. Di antara orang-orang yang suka pasti ada orang yang benci gitu. Makanya nggak usah, ketika ada yang membenci biarin aja, ketika ada yang suka sama saja biarin aja. Karena nggak susah kalau kita berharap semua orang suka. Tapi jangan salah, walaupun ada orang yang benci pasti ada orang yang simpati sama kita. Jadi jangan terlalu dipikirkan hal-hal begitu. Pendapat orang pasti beda-beda. Jangankan yang berbuat salah, yang berbuat benar saja kadang-kadang masih disalahin, masih dibenci. Jangankan salahnya, benernya aja masih disalahin. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa, ya Allah nakhtim. Mana nakhtim teh khatam, penutup. Ya Allah kami tutup doa kami ini bil musyaffa, dengan mengharapkan musyafa, orang yang memberi syafaat, yaitu maksudnya Rasulullah. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa, itu kan, ya Allah kami tutup permohonan kami yang tadi kami sudah baca dari atas tuh, dari kemarin 3 minggu yang lalu kami sudah baca dari atas. Kami bermohon ya Allah, kami tutup doa kami yang sudah kami baca tadi dengan mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Terakhir itu, ya Allah tetapkanlah, limpahkanlah rahmat-Mu dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bahasan yang mukadimahnya Maulid sudah kita cukup nih, maksudnya sudah hampir selesai. Artinya